lillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pertama-tama alhamdulillah, setelah kita libur beberapa lama, kita masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, dan pertemuan kita adalah pertemuan yang bukan karena urusan daripada urusan keduniaan kita, tetapi pertemuan kita adalah pertemuan untuk memperbaiki dunia dan akhirat kita. Sebab itu ini adalah merupakan sebuah nikmat yang paling terbesar di antara sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana banyak sekali manusia yang mereka memeluk Islam, mereka punya kesempatan untuk mempelajari agama, mereka diberikan keluangan waktu, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghalangi mereka dari nikmat yang agung, yaitu nikmat merasa lezat duduk di dalam majelis ilmu. Telah datang ucapan yang luar biasa sekali dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Az-Zuhud, bahwa beliau berkata, ta'allamu qabla an yurfa'al ilmu fa inna dhahabal ilmi dhahabul alim. Ya, belajarlah kalian sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dhahabal ilmi dhahabul alim, karena diangkatnya ilmu itu dengan perginya orang alim, wafatnya ahli ilmu. Fa innal alim wal muta'allim fil ajri sawa. Sungguhnya orang yang berilmu dan orang yang belajar itu, mereka dalam masalah pahala sama, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Baik. Ikhwan, kalau kita bicara tentang nasihat, sebenarnya nasihat yang paling bagus itu adalah kematian. Telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Hadis ini dihasankan oleh sebahagian ahlul hadis. Maka kalaulah manusia, orang-orang yang masih hidup itu, mereka mau mengambil pelajaran, mereka mau melihat seberapa jauh dan seberapa panjang kehidupan mereka, maka tentu dia dapat mengambil pelajaran dari kematian yang terjadi di sekitar dia, bahwa itulah ujung dari segala aktivitas keduniaan yang dia pertaruhkan untuk segalanya dalam kehidupan dunianya. Ada orang, dia tidak akan mampu mempertahankan dunianya selama-lamanya. Dia tidak akan mampu, walaupun pada keseharian manusia dia menumpahkan hampir 90% perhatiannya dan pikirannya untuk kehidupan dunia. Tetapi oleh sebab itu, kalaulah dia tidak dapat mengambil pelajaran dari kematian sebagai nasihat yang berharga bagi dirinya, maka betapa malangnya diri orang tersebut. Datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus segala kenikmatan. Dalam kehidupan dunia ini, manusia tentu dia punya cita-cita, dia punya keinginan, dia punya mungkin juga sejumlah hayalan-hayalan yang dia bangun, yang dia ingin capai sebagai sebuah prestasi dalam kehidupan dunia. Tetapi kerap kali semua itu terputus di tengah jalan. Kerap kali dia baru sampai di pertengahan daripada cita-citanya, dia harus meninggalkan kehidupan dunia ini. Yang sayangnya, jika dia tidak punya persiapan, untuk apa dia persiapan bekal yang dia bawa untuk kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan hadis bahwa dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang mukmin mana itu yang paling cerdas, yang paling pintar,
Qal aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lahu isti'dada. Maka jawaban Nabi singkat saja. Ketika Nabi ditanya muslim mukmin bagaimana, mukmin yang mana yang paling cerdas? Ya mungkin kalau persepsi kita katakan oh dia yang ahli nuklir, ya. Yang pintar ini yang apa? Ahli matematika, yang pintar ini yang merumuskan rumus ini dan rumus itu. Tetapi sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk manusia, mempunyai jawaban yang berbeda dengan apa yang mungkin bisa disangkakan oleh manusia. Kenapa? Karena persepsi tentang kehidupan itu berbeda. Seandainya orang yang persepsinya tentang kehidupannya itu adalah kebesaran dunia, maka ketika dia ditanya siapa yang paling cerdas, mungkin jawabannya ukurannya adalah orang yang paling berhasil dalam kehidupan dunia. Tetapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya dalam urusan dunia mereka, tetapi lebih-lebih dalam urusan akhirat mereka. Dan fokus Nabi itu bagaimana manusia selamat dalam kehidupan yang abadi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi ditanya bahwa siapa yang paling cerdas, jawaban Nabi adalah tentang kehidupan akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Yaitu orang yang paling banyak mempersiapkan, yang paling banyak mengingat kematian, dan orang yang paling baik persiapannya untuk kematian itu. Hari ini kalau kita boleh bertanya bahwa kira-kira Anda punya persiapan apa untuk anak Anda yang baru lahir? Anda punya persiapan apa untuk anak-anak yang baru mau masuk sekolah? Anda punya persiapan apa untuk anak Anda yang baru mau masuk ke jenjang universitas? Anda punya persiapan Anda punya persiapan apa yang Anda siapkan untuk melepaskan anak Anda sebentar ketika nanti dia menikah? Mungkin kita punya sejumlah persiapan. Mungkin kita bisa katakan, oh saya sudah membekali dia dengan ini, saya berusaha siang dan malam, saya bekerja, saya punya manajemen, saya punya ini dan itu. Ya saya bahkan sudah menargetkan sekolah-sekolah yang paling terbaik bagi dia. Saya sudah lihat teman yang paling, bahkan mungkin calon istrinya, calon suaminya yang paling baik sudah saya persiapkan kepada dia. Tapi kalau pertanyaan sederhana yang kita tanyakan, apa persiapan Anda ketika nanti Anda berhadapan dengan dua malaikat di alam kubur? Apa persiapan Anda ketika anak Anda itu dia harus pergi meninggalkan Anda lebih duluan misalnya? Apa persiapan Anda? Bahkan ketika manusia ya kawan, dikembalikan di sisi Allah di kubur itu, dia tidak ditanya bahwa anakmu ini sarjana apa, anakmu ini lulusan apa, anakmu ini punya bangunan rumah berapa, orang tuamu sudah persiapkan apa untuk dirimu, aset apa yang telah dibangun. Tidak. Anda akan ditanya tentang 3 perkara saja yang disebut dengan apa fitnah kubur. Sebab itu Nabi katakan bahwa aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak mengingat kematian. Artinya kenapa? Karena orang kalau dia paling banyak mengingat sesuatu, maka sesuatu itu terngiang-ngiang di dalam dirinya dan dia termotivasi untuk sesuatu tersebut. Maka kalau dia termotivasi untuknya, maka tentunya dia mempunyai persiapan yang paling baik. Jangankan itu, ya maaf saja kalau kita ingin katakan dengan bahasa yang mungkin terlalu mungkin dikatakan vulgar misalnya nih, kalau ada janda yang kita ingat-ingat ya, mungkin kita punya target luar biasa ya untuk mencapai itu kira-kira ya. Kita atau ada gadis misalnya di mana yang kita ingat-ingat, kita punya pencapaian target-target yang harus kita pikirkan bagaimana supaya bisa memiliki itu orang. Begitu juga dalam sebuah usaha dan seterusnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling mengingat kematian dan dia mempersiapkan paling baik, membuat persiapan-persiapan untuk itu. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ketahuilah bahwa saat detik-detik kematian manusia itu datang, maka dia akan melihat malaikat. Malaikat akan datang kepadanya. Dan dia akan mendengar kalimat yang sangat menentukan nasibnya dari malaikat itu. Malaikat akan menyampaikan kepadanya tempatnya, ada akhir dari perjalanan kehidupan dunianya itu. Dan subhanallah, ketika dia seorang mukmin, maka orang yang punya persiapan, orang yang mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang penuh dengan kebaikan-kebaikan sebagai bekalnya, maka dia akan mendengarkan malaikat itu berkata, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ahmad, ayyatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai nafs, wahai jiwa, wahai ruh, wahai nyawa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Kalau dia orang yang baik, ketika dia dalam keadaan naza', dalam keadaan sakaratul maut, datang malaikat itu kemudian memberikan kabar kepadanya, ayyuhatun nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau ke ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dia orang yang jahat, dia fajir, dia orang yang lalai,
Dia tenggelam dalam larutnya kubangan, kealpaan, kemaksiatan. Dia tidak peduli bahkan ya batasan-batasan syariat. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan pula sebagaimana disahihkan oleh Al-Alama Albani di dalam Sahihul Jami' dan juga disebutkan di dalam Ahkamul Janaiz bahwa malaikat berkata kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang keji, wahai ruh yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan, ketika seorang dia berada dalam keadaan tidak berdaya sama sekali, dan dia membutuhkan pertolongan ketika itu. Tapi kemudian kalimat yang disampaikan kepadanya, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kondisinya pada saat itu? Sebelum dia mati, sebelum kematian itu datang, dia sudah tersiksa dengan kabar tersebut. Dia sudah tersiksa dengan berita tersebut. Dan subhanallah, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bahkan disebutkan ya, sebagaimana secara umum, walaupun dalilnya adalah dalil umum, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar ya. Seandainya ketika manusia itu dia boleh untuk menebus dirinya dengan seluruh harta kekayaan dunianya, ketika dia mengetahui tempatnya itu adalah tempat yang buruk, maka dia tidak akan segan-segan untuk menebus dirinya dengan seluruh harta dunia yang dia miliki. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kita dalam surat Az-Zumar, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Kalau sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi ini seluruhnya, jangan sebahagiannya. Kira-kira Anda sudah punya apa dari yang ada di bumi ini? Ya, kira-kira sudah punya seberapa dari yang ada di bumi ini? Mungkin 0,0000% pun kita belum memiliki dari semua apa yang ada di bumi ini. Tetapi itu kalau yang kita miliki saja 0,0000 persekian yang itu belum kita punyai dari apa yang ada di bumi. Subhanallah, bandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan itu. Allah mengatakan Anda punya yang lebih banyak. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah. Ya, dan sekiranya orang-orang yang zalim itu mempunyai apa yang ada di bumi ini semuanya, ya, dan seperti itu pula sebanyak itu besertanya, niscaya apa? Laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah, niscaya dia akan menebus dirinya ya dari apa? Dari buruknya, dari susahnya, dari bencananya apa? Hari kiamat itu. Subhanallah, dia akan benar-benar menebus dirinya. Dia tidak tanggung-tanggung untuk menebus dirinya dengan itu. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan apa jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis qudsi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman kepada orang yang adabnya paling ringan pada hari kiamat. Ya, di hari kiamat kelak manusia sebagaimana maklum ya, dia mendapatkan adab siksa itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, ada yang berat, ada yang ringan, dan yang paling ringan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mendapatkan adab yang paling ringan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lau kana laka ma fil ardi min syai'in akunta taftadi bih. Seandainya engkau memiliki segala sesuatu yang ada di bumi ini, seandainya engkau punya segala sesuatu yang ada di bumi, antum bayangkan semua yang ada di bumi ini engkau punya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akun tataf tadi bih, apakah engkau mau menebus dirimu dengannya? Apa kira-kira jawaban dia? Apa kira-kira jawaban? Nah, iya, mau. Artinya apa ya, ikhwan? Orang kalau dia mau mengeluarkan harta yang banyak, itu harus sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Kira-kira begitu ya. Kalau dia mengeluarkan harta yang banyak, dia mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding, itu dia enggan. Masa? Anggaplah begini, kita beli barang. Barang itu nilainya sedikit, artinya kualitasnya murah, lalu kita bayar dengan harga yang mahal, itu tangguh, nggak mau. Kita pasti nggak mau. Tapi kalau barang itu misalnya terlalu besar sekali, kita tidak mampu membayarnya, dan kita diminta untuk membayar dengan apa yang kita punya, pasti kita nggak pikir panjang, langsung. Artinya apa? Artinya bahwa ketika di hari itu orang itu menghadapi azab Allah yang paling ringan itu, jika dibandingkan dengan apa yang dia miliki dari kenikmatan dunia ini seluruhnya, tidak sebanding dengan azab yang paling ringan yang dia dapatkan ketika itu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya, mau engkau tebus dirimu seandainya engkau punya seluruh yang ada dari bumi kenikmatan ini,
Engkau mau menebus dirimu dari adab yang paling ringan yang engkau rasakan hari ini? Dia katakan na'am. Artinya begitu dia berharganya dunia yang dia kejar, yang dia tampung, yang begitu besar dalam asumsi, dalam pandangannya, dalam ambisinya ketika dalam kehidupan dunia itu, ketika dibandingkan dengan adab Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa dikatakan? Yaqulu na'am, dikatakan iya. Fayaqul, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, qad aradtu minka ahwana min hadza. Dulu di dunia aku lebih aku inginkan dari engkau yang lebih ringan daripada itu, kata Allah azza wa jal. Qad akhadtu alaika fi dhahri Adam, dan itu telah aku ambil perjanjianmu itu ketika engkau masih ada dalam sulbi Adam, an la tusyrika bi syai'ah, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Fa abaita, tapi engkau tidak mau, illa syirk, melainkan engkau tetap mau melakukan apa? Kesyirikan. Syahidnya di sini adalah tentang persoalan bagaimana orang ini mau mengorbankan seluruh dunia yang dia miliki seandainya untuk menebus dirinya dari siksa Allah azza wa jalla yang paling ringan. Nah, akhwan wa akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebab itu jikalau orang yang dia kematian itu datang kepadanya dalam keadaan dia telah berusaha keras untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian itu, maka tentu dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan itulah yang diharapkan. Namun sayang sekali jika kematian itu datang sementara dia tidak mempunyai persiapan-persiapan. Tidak lain melainkan yang keluar dari lisannya adalah sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla surat Al-Haqqah, ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yani apa? Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Tapi pertanyaannya begini, apakah kematian itu semua urusan selesai? Tidak. Kematian itu urusan semua tidak selesai. Bahkan antum dihadapkan dengan urusan yang paling panjang dan abadi. Ya, bahkan paling panjang dan abadi. Sehingga dia katakan begini, seandainya kematian itu menyelesaikan segala urusan, maksudnya sudahlah. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala urusan, maka sudah selesai. Selamat, habis, sudah. Ya, tidak ada lagi apa-apa. Tapi ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Maka apa? Dia katakan, ma'na'ani maliyah. Yaitu apa? Harta yang sekali-kali yang aku tumpukan, yang aku usahakan, yang aku kumpulkan itu tidak lagi bermanfaat bagi diriku ketika apa? Kematian ini tidak bisa menjadi pembela, ya, dan seterusnya. Halaka anni sultaniyah, dan apa? Telah hilang kekuasaanku daripada diriku. Ketika di dunia dia membanggakan apa yang dia miliki, ketika di dunia dia membanggakan hartanya, dia membanggakan kedudukannya, dia membanggakan kekayaannya, dia membanggakan segalanya, tetapi apa, pada hari itu terputuslah segala-galanya dari dirinya. Sebab itu ya ikhwan, pada nasihat ini saya ingin katakan, secara pribadi bahwa pilihlah yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah apa? Yang abadi di sisi Allah. Seandainya dalam perjalanan kehidupan ini Anda harus melangkahkan kaki Anda di antara dua pilihan. Apakah Anda memilih dalam urusan dunia ataukah Anda memilih dalam urusan akhirat? Maka pilihlah urusan akhirat, karena itulah urusan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkhutbah, ya, di akhir-akhir daripada pemerintahannya itu beliau pernah berkhutbah dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kata beliau begini, innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Ya, sesungguhnya Allah hanyalah memberikan kepada kalian dunia itu untuk apa? Untuk kalian mencari akhirat dengan dunia itu ya ikhwan. Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia itu bukan berfoya-foya, bukan berlezat-lezat, bukan untuk menikmati dunia itu semau-maunya kalian, tidak. Kata beliau, innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Sesungguhnya Allah memberikan kalian dunia itu adalah sebagai sarana untuk kalian mencari akhirat dengan dunia tersebut. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, "Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Innad dunya tafnah wa innal akhirat tabqah." Kata beliau, bukanlah Allah memberikan dunia bagi kalian itu supaya kalian bertumpu padanya, bukan supaya kalian itu bergantung kepadanya. Sesungguhnya dunia ini akan binasa. Inna dunya tafna, sesungguhnya dunia ini akan binasa. Wa innal akhirah tabqa, dan sesungguhnya akhirat ini akan apa? Kekal abadi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lalu beliau lanjutkan sebagaimana disebutkan dalam tarikh Dimashq. Kata beliau dalam kalimatnya, khutbahnya itu, la tabtarannakumul faniyah wala tasghalannakum 'anil baqiyah wa athiru ma yabqa 'ala ma yafna fa innad dunya munqati'ah wa innal masira ila Allah. Kata beliau, la tabtarannakumul faniyah, janganlah sampai dunia yang fana ini membuat kalian itu jadi sombong, wala tasghalannakum 'anil baqiyah, dan janganlah sekali-kali dunia yang fana ini menyibukkan kalian dari kehidupan yang baqiyah, yang kekal dan abadi. Wa athiru ma yabqa 'ala ma yafna, oleh sebab itu dahulukanlah oleh kalian yang kekal daripada yang fana. Dahulukanlah oleh kalian
yang kekal daripada yang fana, yakni kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Fa inna dunya munqati', karena sesungguhnya dunia itu pasti terputus. Wa innal masira ilallah, dan kembalinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Terdapat satu hadis ya, satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan lainnya. Meskipun hadis ini ada pembicaraan dalam sanadnya karena memang dia datang dalam beberapa riwayat ya, tetapi semua hadis ini bersumber pada seorang rawi yang bernama Syahar bin Hausyab. Ya, jadi para ulama karena porosnya riwayat-riwayat ini berporos pada satu orang yang dianggap dhaif. Sebagaimana kata Ibnu Ma'in laisa bil qawi, ya kata Imam Ahmad fi hadithihi dha'fun, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani bahwa saduq kathirul irsal wal auham, dia jujur tapi dia banyak irsal dan banyak kelirunya, banyak salahnya. Ala kulli hal hadisnya mempunyai makna yang sahih. Hadisnya mempunyai makna yang sahih. Itu datang dalam hadis bahwa dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, ala unabbiukum bi khiyarikum. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang terbaik dari kalian itu? Siapa orang-orang terbaik dari kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat berkata, ya tentu kami mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, maka Rasulullah bersabda, khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallah. Ya. Orang-orang yang terbaik dari kalian itu adalah orang-orang yang idza ru'u, apabila mereka dilihat itu dzukirallah, ya, teringat dengan Allah. Orang-orang kalau kita lihat mereka itu kita ingat dengan Allah. Bukan karena popularitas mereka, bukan karena ketampanan mereka, bukan karena kecantikan mereka, bukan karena harta benda yang mereka miliki, tidak. Tetapi kita melihat mereka itu kita ingat dengan Allah karena tawadhu mereka, karena akhlak mereka, karena adab mereka, karena ketakwaan mereka. Sehingga begitu kita melihat mereka kita ingat dengan Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang terbaik dari kalian itu adalah orang-orang yang apabila dilihat itu Allah diingat, ya. Allah tabaraka wa taala diingat. Wa syirarukum al-masya'una bin namimah. Dan orang yang paling buruk dari kalian itu adalah orang yang suka melakukan namimah, suka melakukan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, dan orang yang selalu memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi. Al-baghuna lil bura'il anat, dan apa? Orang-orang yang mencari-cari keburukan orang-orang yang baik. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua tipe manusia. Karena memang di dalam kehidupan dunia ini manusia itu punya dua tipe. Ya, tipe beriman, tipe tidak beriman, tipe baik dan tipe buruk, itu saja ya. Jadi kalau di Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Maukah kalian aku beritakan kepada kalian tentang orang yang paling baik dari kalian?" Ya, orang yang paling baik itu yang mana? Orang yang paling baik itu yang kalau kita lihat dia itu kita ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ketakwaan dia, karena kebaikan dia, karena akhlak dia yang bagus ya, karena tawadhu'nya dia dan seterusnya, kita ingat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kalau orang yang paling buruk itu yang mana? Orang yang paling buruk pertama yang namimah. Suka apa? Suka namimah. Dan yang kedua suka apa? Memisahkan antara orang-orang yang saling mengasihi. Ya, membuat perpecahan di antara teman yang saling mencintai karena Allah, membuat perpecahan di jamaah, membuat perpecahan di antara kaum muslimin, lebih-lebih lagi membuat perpecahan di antara suami istri dan seterusnya. Dan apa? Dan yang ketiga adalah apa? Orang yang mencari-cari kekurangan orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya. Subhanallah. Ya, orang yang apa? Mencari-cari kekurangan, mencari-cari aib orang-orang yang terkenal dengan kebaikan-kebaikan mereka. Hadis ini sebagaimana Anda katakan tadi, meskipun kalau Al-Imam Albani di dalam Dhaif Ibnu Majah itu beliau mensahihkan. Tapi Anda pernah mendengar sebagian asatidz mengatakan disahihkan oleh Al-Alama Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Tapi sampai hari ini Anda belum sempat untuk merujuk lagi untuk melihat di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Tapi dalam Dhaif Ibnu Majah sudah Anda lihat dan memang ini didhaifkan oleh Al-Alama Albani rahimahullah. Akan tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Kenapa? Karena maknanya didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sangat banyak sekali. Sebab itu ada kaidah yang mengatakan al-haditsud dhaif kada yakunu ma'nahu sahihah. Hadis yang dhaif itu kadang-kadang ada yang maknanya juga apa? Juga sahih. Dan juga para ulama mengatakan ruya fi fadailil a'mal ma'a bayani dhafihi. Kalau hadis itu dhaif yang tidak parah ya, maka boleh diriwayatkan dalam fadailul a'mal dengan penjelasan tentang kedhaifan hadis tersebut. Ini disiplin ilmu hadis, nanti tanyakan kepada yang lebih ahli. Tetapi ana ingin katakan begini ya kawan. Allah tabaraka wa taala berfirman, ma indakum yanfud wa ma indallahi baq. Ya, apa-apa yang ada di sisi kalian itu pasti akan binasa, sementara apa yang ada di sisi Allah itu pasti akan apa? Kekal. Jadi apa yang ada di sisi kalian itu akan binasa, akan hilang, akan sirna, akan habis. Jadi kalau dia akan habis, daripada dia habis itu tidak bermanfaat, dia habis membinasakan kita, mendingan dia habis untuk kita mencari apa? Kebahagiaan akhirat dengannya. Kenapa? Karena kebahagiaan yang ada di sisi Allah itu dia kekal abadi, dia kekal abadi. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Rasulullah pernah mengatakan kepada kita begini dalam hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Yaitu seandainya
dunia ini bernilai di sisi Allah sebesar sayap nyamuk, niscaya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan memberi orang kafir itu minum walaupun seteguk air. Walaupun apa? Satu kali teguk air saja itu syarbah. Ya, bukan syurbah. Kalau syurbah itu masdar nanti, syarbah. Marah dia, isi marah. Yani satu teguk sekalipun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan orang kafir itu minum. Seandainya dunia ini nilainya sama dengan sayap nyamuk. Tapi kenyataannya orang kafir minum enggak? Orang kafir makan enggak? Orang kafir mendapatkan dunia berlebihan enggak? Berlebihan berarti dunia ini tidak sebanding dengan apa? Sayap nyamuk. Seandainya sebanding dengan sayap nyamuk saja, mereka tidak akan diizinkan oleh Allah untuk mencicipi satu teguk air saja. Subhanallah. Ya, tapi begitu hinanya dunia. Namun begitu besar dunia itu dalam pandangan kita. Ya. Dunia ini dalam pandangan syariat, dalam pandangan orang-orang yang mencari jalan keselamatan yang abadi, dia terlalu kecil. Mereka tidak membuang umur mereka untuk itu, tidak. Mereka tidak khusyuk dalam kehidupan dunia itu, tidak. Tetapi apa? Bagi orang-orang yang memang dunia ini adalah sesuatu yang sangat besar, dunia ini masuk di dalam hati mereka, maka seluruh aktivitas mereka itu dipenuhi dengan kehidupan dunia, dan dunia terlalu wah bagi mereka, dunia terlalu besar bagi mereka. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali, tidak. Tetapi sebagaimana apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, seandainya Allah memberikan Anda dunia, maka Allah memberikan Anda dunia itu dengan satu tujuan, yaitu untuk Anda mencari akhirat dengan dunia tersebut. Ikhwan, bukankah telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yatba'ul mayit thalatha, bahwa orang yang mati itu diikuti oleh 3 perkara saja. Dan yang apa? Yang kekal bersama dengan dia itu apa? Ya wahid. Yang kekal bersama dengan dia satu saja. Apa saja yang kekal bersama dengan dia? Amaluhu, amalnya saja. Ternyata hartanya enggak kekal bersama dengan dia. Ternyata bendanya, rumahnya, mobilnya, istrinya yang cantik enggak kekal bersama dengan dia. Seandainya seorang istri dia katakan kepada suaminya, saya paling mencintai Anda, saya pokoknya sehidup semati, pokoknya Anda adalah segalanya. Tapi begitu Anda dimasukkan ke dalam kubur dan katakan kepada dia, tolong tidurlah dengan suamimu 1 malam saja di dalam kubur ini, mau enggak kira-kira? Bagaimana? Dia tidak akan pernah mau, dia tidak akan pernah mau. Artinya apa? Bagaimanapun keadaannya dia akan berpisah dengan dirimu, dia akan berpisah dengan dirimu. Telah datang dalam ketetapan Allah Azza wa Jal bahwa seluruh yang ada dalam kehidupan dunia ini akan berpisah dari Anda, dan yang akan menetap mengikuti bersama Anda hanyalah amal yang Anda lakukan. Maka sekali lagi anak ingin katakan dalam nasihat pagi hari ini bahwa pilihlah yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah nasihat yang bisa anak sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.